Pada dasarnya vanili berbuah itu dipastikan lepas seperti ini ya, lepas. Tanpa lepas akar bisa produksi pangan itu tidak akan terjadi buah. Masih ada satu hal yang masih saya bingung, akar angin yang seperti apa? Ada contohnya? Seperti ini ya. Akar angin ini. Oh, Akar angin ini iya. tetap harus dibuang. Harus dibuang. Tanpa dibuang bisa sih keluar bunga, tapi nggak maksimal, cuma 1-2 bunga yang keluar. Oke. Tapi insya Allah kalau kita buang akan keluar lebih banyak gitu. Saya mendengar info bahwa Kang Aceng ini melakukan tindakan stressing yang menurut saya itu sangat ekstrim, bisa dibilang ekstrim, yaitu dengan cara sulurnya itu dibakar. Apakah benar itu sampai se ekstrim itu? Ya. Jadi intinya beli bibit itu, istilahnya kalau beli mobil itu harus dengan kuncinya. Oke, Itu siap. Oke. sebenarnya. Oke, jadi filosofinya ini luar biasa ini. Kalau mau beli mobil harus dengan kuncinya. Berarti saya artikan kalau beli bibit vanili harus dengan ilmu dan teknik cara menanam budidayanya. Halo rekan-rekan sahabat tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya kamu di channelnya Republik Agrikultur. Tentunya di channel ini terdapat banyak tips tutorial dan juga sharing pengalaman seputar berbagai budidaya tanaman. Nah, di video kali ini sudah tidak asing lagi untuk para penonton semuanya bahwa saya sedang berada di kebun vanili miliknya Kang Aceng, salah satu rekan dan sahabat saya di sini. Kali ini ada yang baru dan juga ini sangat penting untuk teman-teman ketahui karena dalam tahapan budidaya vanili itu ada yang disebut dengan proses stressing. Yang mana proses stressing ini adalah upaya awal untuk mengeluarkan calon bunga dan menuju proses pembuahan atau polinasi. Untuk lebih jelasnya kita korek langsung dari petani kebun vanili ini secara langsung, secara detail. Metode apa yang beliau lakukan, tekniknya seperti apa, dan saya mendapatkan info bahwa dia punya metode yang dibilang cukup ekstrim ya dalam proses stressing pohon vanili ini. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita langsung berdiskusi dan menanyakan banyak hal kepada Kang Aceng, kita keliling-keliling dulu kebunnya seperti apa buat teman-teman tahu. Nah, bisa dilihat ya di sini bahwa ini sulur vanilinya sangat sehat, sangat subur, dan juga tata kelola lahannya menurut saya sangat estetik sekali ya. Nah, di sini memang menjelang proses stressing ini Kang Aceng melakukan beberapa perombakan ya dari soal desain lahannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Sangat bagus, sangat subur, dan saya lihat memang tidak ada pohon vanili yang bermasalah di sini, baik itu busuk daun, busuk batang ataupun busuk akar. Dan tentunya di video sebelumnya sudah saya sampaikan juga langsung dari Kang Aceng terkait dengan bagaimana cara membuat lahan, bagaimana cara membentuk tajar, dan juga bagaimana cara melakukan pemupukan agar vanili ini bisa tumbuh dengan maksimal, tapi dengan modal yang minim, bahkan Kang Aceng bilang tanpa modal ya. Nah, vanilinya sangat subur-subur dan juga pohonnya ini bisa teman-teman lihat sangat besar, dan besar kemungkinan ini memang betul sudah siap menjadi sulur pembuahan. Oke, selanjutnya mari kita keliling-keliling dulu. Nah, di sini juga saya lihat nih teman-teman, ini sisa pucuk pangkasan ya. Disimpan di sini, entah mau diapain. Ini pucuk-pucuk hasil sisa stressingnya nanti akan kita tanyakan secara langsung kepada Kang Aceng ya. Nah, buat teman-teman juga yang mau koordinasi, yang mau berkonsultasi, yang mau belajar secara langsung kepada Kang Aceng, nanti kontak WhatsApp-nya akan saya simpan di video ini ya. Silakan teman-teman untuk cek kolom deskripsi. Nah, di sini memang Kang Aceng pastinya selalu terbuka
dan selalu memberikan ruang dan pengetahuan kepada siapapun yang mau belajar budidaya vanili dengan desain yang minimalis dan juga populasi yang banyak, tidak memerlukan lahan yang luas, tentunya dengan modal yang minim tapi hasilnya maksimal. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja menemui Kang Aceng secara langsung. Baik, dilanjut rekan sahabat tani semuanya. Sekarang di hadapan saya langsung sudah ada Kang Aceng di sini. Nampaknya sedang mengutak-atik seluruh vanilinya ini, entah diapakan. Akan kita korek secara serius, secara detail bagaimana proses yang beliau lakukan. Halo, selamat siang Kang Aceng. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya, luar biasa. Nah, sahabat tani yang mengikuti channel saya ini pengen tahu tahapan selanjutnya setelah kemarin melakukan teknik pemupukan, setelah melakukan teknik perawatan, nampaknya di sini Kang Aceng sedang melakukan aktivitas stressing ya. Nah, boleh saya tahu Kang Aceng, stres yang disebut dengan stressing itu apa sih? Tracing istilahnya tahapan tindakan terakhir. Seperti yang disebut, tracing itu adalah sistem untuk mempercepat penuaan sulur. Setelah sulurnya tua, nanti diharapkan langkah selanjutnya apa? Udah menjadi kebiasaan, bahkan sulur sudah tua, dipastikan bakal keluar bunga. Oke, siap. Dan selain itu, mungkin kita harus lakukan tindakan-tindakan khusus seperti di menjelang masa musim bunga, kita harus melakukan tindakan khusus. Oke. Berarti tahapan-tahapan stressing itu dilakukan untuk memasuki atau menjelang memasuki masa generatif ya? Iya, betul. Masa pembungaan dan pembuahan. Iya. Nah, yang Kang Aceng lakukan teknik-teknik stressing itu ada berapa hal, ada berapa macam nih? Mungkin kalau menurut pengalaman saya ada beberapa metode ya yang seperti kita ini. Pada dasarnya paneli berbuah itu dipastikan lepas seperti ini ya, lepas. Oke. Tanpa lepas akar bisa produksi pangan itu tidak akan terjadi buah. Oke, betul. Karena dasarnya di sulur ini terus produksi pangan, jadi terus masa pertumbuhan terus berjalan. Tapi kalau direm masa pertumbuhan, dijamin akan keluar buah. Yang Kang Aceng lakukan dalam hal stressing apa saja yang dilakukan? Yang pertama tindakan tracing adalah potong pucuk. Potong Seperti ini ya, potong pucuk ya. Nah, kedua adalah akar angin. akar angin. Akar Angin ini, itu maksudnya yang seperti apa? akar angin yang berbentuk akar tapi belum nempel di satu sama lain. Oke. Seperti halnya. Yang kedua adalah akar gantung. Akar gantung yang seperti Akar apa? gantung ini yang targetnya mengejar nutrisi. Seperti ini kan panjang kan? Oke. Nah, dari atas ini sangat ambisi banget untuk mengejar nutrisi, karena untuk mempertahankan nutrisi supaya pertumbuhannya. Nah, kalau kita potong, otomatis pertumbuhan ini ngerem. Oke. Nah, disitulah kita fungsi. Masih ada satu hal yang masih saya bingung. Akar angin yang seperti apa? Ada contohnya? Seperti ini ya. Akar angin ini. Akar angin ini tetap harus dibuang. Harus dibuang. Tanpa dibuang bisa sih keluar bunga, tapi nggak maksimal, cuma 1-2 bunga yang keluar. Oke. Tapi insya Allah kalau kita buang akan keluar lebih banyak gitu. Oke, siap. Ini berarti akar-akar angin dan akar udara ini dari semua ruas memang dibuang? Harus dibuang, terkecuali akar tempel. Kalau akar tempel yang seperti apa? Akar tempel ini, akar tempel yang ada di tajar. Oke. Nah, ini akar tempel yang ada di tajar. Ini. Betul. Itu jangan dipotong. Ini sementara, tergantung situasi. Kalau misalkan ini terlalu lembab, terlalu dingin, bisa kita cabut seperti ini. Oke, nggak apa-apa itu dicabut? Iya, dicabut. Ini gunanya untuk melemahkan fungsi pertumbuhan, karena kalau tetap berjalan, istilahnya kalau mediana ini tetap lembab tanpa dicabut ini, tracingan tidak akan berfungsi karena terus berjalan nutrisinya. Pertumbuhannya. Ya. Oke. Oh, bagus.
bagus ya. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman nih sangat penting, sangat luar biasa sekali pengetahuan dari Kang Aceng ini. Jadi yang pertama tadi adalah potong pucuk, yang selanjutnya adalah potong akar. Ada dua jenis akar, yaitu akar udara dan juga akar gantung ya. Akar gantung itu yang tumbuh dari ketiak daun yang meluncur menuju mendekati tanah. Untuk naungan Kang Aceng, untuk naungan apakah dikurangi, jangan sampai terlalu rimbun atau masih tetap rimbun nih? Kalau target buah sepertinya harus dikurangi. Harus dikurangi ya. Ya harus sesuaikan. Jadi istilahnya ekstrim itu istilahnya kalau tidak sesuai justru bahaya. Oke. Tapi ekstrim kalau untuk penyesuaian naungan ini sama untuk fungsi buah itu memang diperlukan. Oke, siap. Ya seperti inilah istilahnya. Oke, betul. Istilahnya nggak terlalu panas, tapi Betul. istilahnya fungsi matahari ini Masih ada gitu merata, kan? merata Oke, itu merata. fungsinya. Nah itu juga teman-teman ya, jadi betul sekali karena memang dulu naungan pada saat saya wawancara di video sebelumnya memang sangat rimbun sekali. Daun-daun singkongnya dulu belum dikurangi. Nah sekarang ini sudah cukup menyebar ya, sinar mataharinya masuk ke dalam kebun. Nah itu diperuntukkan agar mempercepat proses stressing yang dimaksud. Yang selanjutnya nih Kang Aceng, mungkin ini poin tambahan ya. Saya mendengar info bahwa Kang Aceng ini melakukan tindakan stressing yang menurut saya itu sangat ekstrim, bisa dibilang ekstrim, yaitu dengan cara sulurnya itu dibakar. Apakah benar itu sampai se ekstrim itu? Target tindakan tracing itu beberapa metode ya istilahnya, tapi memang dasarnya fungsinya untuk mempercepat penuaan. Oke. Jadi misalkan pakai metode potong akar, potong pucuk, mau dibakar sama sih sebenarnya. Oke. Cuma kuncinya ini sulur memang diwajibkan lepas tanpa akar produksi pangan gitu. Oke, jadi jangan sampai si akar-akar dari sulur ini beroperasi mencari makanan gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, berarti Kang Aceng ditargetkan dari sulur yang dipegang barusan itu kan. Itu coba Kang Aceng bisa diperlihatkan ada sekitar berapa meter dari ujung palang ini? Ini dari satu putaran ini sekitar 2 meter panjangnya. Sekitar 2 meter ya. Nah, terus putaran pertama ini sekitar 4 putaran ya. Oke. 4 putaran ini. Oke. Ini kan sistemnya pakai sistem air mancur. Oke. Jadi berputar ke atas, ke bawah, berputar ke atas, ke bawah. Oke. Jadi istilahnya sekalipun tampak numpuk, tapi ini punya tempat masing-masing gitu. Oke. Nah, gini Kang Aceng nih ya, boleh saya tanya nih, kalau misalnya sulur ini sudah berbuah, misalkan sulur berbuah, apakah dari sulur yang sudah berbuah akan kembali keluar bunga di musim berikutnya atau hanya sekali keluar bunga? Oh iya betul. Sulur paneli menurut pengalaman saya tidak akan berbuah sekaligus dalam jumlah ruasan setiap ruasan. Iya betul. Kemungkinan di musim sekarang ini akan keluar minimal 10 lah. Oke. 10 ruas. Ya. Jadi target untuk panen tahun berikutnya masih ada sisa kan? Oke. Itu masih bisa dipertahankan. Oke, misalkan itu kan taruhlah ada 10 ruas misalkan ya. Ya. Ada di tahun ini 5 ruas yang keluar bunga. Berarti 5 ruas yang berikutnya bisa keluar di musim berikutnya, begitu? Bisa. Oke. Ini- Nah, kalau dari bekas sisa yang sudah keluar buah itu dibuang nanti atau memang dibiarkan? Kalau memang udah tidak produktif lagi ya dibuang lah. Oke, berarti satu mata ruas itu hanya satu kali keluar buah berarti. Iya, betul seperti itu. Oke, nah itu ya buat teman-teman semuanya, karena kemarin juga ada yang menanyakan apakah panili itu dari ruas yang sama akan keluar lagi atau tidak. Baik tunas maupun buah memang tidak akan keluar lagi. Begitu penjelasan dari Kang Aceng. Poin berikutnya masih saya mau mengorek satu hal nih, karena saya tadi melihat ada beberapa pucuk vanili yang memang disimpan, dibiarkan, entah mau diapakan. Hasil dari pucuk sisa stressingan ini Kang Aceng kemanakan? Pucuk tracingan ini saya sengaja kumpulkan untuk guna untuk pengembangan. Oke. Jadi kalau kita tidak dimanfaatkan mubazir. Jadi kalau untuk pengembangan ya kita keuntungannya punya tracing, terus pucuknya kita kembangkan difungsikan untuk bibit lagi. Oh, itu pucuk dari hasil sisa stressingan bisa tumbuh itu? Bisa. Kang Aceng melakukannya dengan teknik seperti apa?
agar tumbuh, agar tidak busuk atau agar tidak mubazir gitu? Ya minimal kita tanam di tempat yang lembab. Oke. Jadi kalau bibit muda itu sangat sensitif banget karena dengan suhu panas, Ya. terus dengan sistemik yang kandungannya tinggi. Oke. Jadi kita lakukan dengan secara alami tapi lembabnya kuat gitu. Oke. Nah, oke baik teman-teman ya. Nah, itu tadi penjelasan sangat ringkas dan juga jelas sekali, sangat padat sekali. Semoga teman-teman sahabat vanili dimanapun Anda berada bisa memetik ilmu yang Kang Aceng sampaikan. Selanjutnya terakhir mungkin ini ya Kang Aceng ya. Kalau misalnya ada teman saya dari channel YouTube atau dari grup Facebook atau grup WhatsApp yang memerlukan konsultasi, menanyakan banyak teori dan ilmu, Kang Aceng apakah bersedia untuk berkonsultasi, menerima pertanyaan-pertanyaan dari sahabat tani yang lainnya, atau memang harus gimana tuh? Ya untuk saya sih lapang dada ya. Oke. Boleh semua pihak, siapa saja boleh. Yang Artinya boleh bertanya. penting, ya boleh bertanya, boleh konsultasi. Oke, apakah boleh berkunjung ke kebun sini? Boleh juga, sangat Oke, boleh. siap. Ya. Nanti untuk kontaknya saya simpan ya di video ini ya, untuk kontak Kang Acengnya supaya teman-teman yang mau berkonsultasi bisa dengan mudah ya mendapatkan akses untuk berkonsultasi dengan Kang Aceng. Selanjutnya nih, ini yang paling pamungkas ya, yang paling terakhir. Kalau misalnya ada teman sahabat tani yang memerlukan bibit, Kang Aceng apakah melayani atau tidak? Karena ini saya lihat seluruh vanilinya ini sangat subur, luar biasa. Jadi saya yakin ini untuk dijadikan bibit pun sangat sehat, steril, luar biasa ini. Apakah bisa melayani penjualan bibit Kang Aceng? Bisa, insya Allah bisa semuanya, dari mulai bibit sampai bimbingan juga saya siap. Oke. Jadi istilahnya lebih bagusnya lagi kita datang ke sini secara langsung. Ya. Jadi intinya beli bibit itu istilahnya kalau beli mobil itu harus dengan kuncinya. Oke, Itu. siap. Oke. Sebenarnya. Oke, jadi filosofinya ini luar biasa ini. Kalau mau beli mobil harus dengan kuncinya. Berarti saya artikan kalau beli bibit vanili harus dengan ilmu dan teknik cara menanam budidayanya. Itulah. Oke, betul Iya. sekali ya. Nah, berarti kalau misalnya ada tawaran dari teman-teman sahabat tani yang kelas pengusaha atau misalnya kelas partai besar untuk melakukan pembimbingan di wilayah mereka, apakah Kang Aceng bersedia untuk mendampingi atau bagaimana? Insya Allah Insya Allah. semuanya siap. Oke, insya Allah Yang siap penting kita istilahnya sama-sama kita membutuhkan, sama-sama kita mempelajari. Ya istilahnya bertani itu nggak ada yang pandai ya. ya. Oke. Tapi kalau minimal kita udah mengetahui dari segala metode atau segala kepentingan pertumbuhan ini, tidak akan sulit kita lakukan seperti itu mungkin. Oke, siap. Jadi buat teman-teman jangan ragu ya, jangan sungkan kalau misalnya mau bertanya, mau mengadakan kerjasama dengan Kang Aceng, mau memesan bibit, semuanya di sini disediakan, terbuka lebar dengan lapang dada tentunya ya. Karena saya ketahui Kang Aceng ini orangnya sangat familiar dan juga sangat enak untuk diajak konsultasi dan komunikasi. Oke, rupanya ada hal lain yang mau Kang Aceng sampaikan untuk calon para petani atau para petani pemula vanili, silakan. Ya sepertinya kita intinya kalau kita mau bertanam vanili, intinya harus punya tekad yang kuat. Itu aja sepertinya. Oke, siap. Terima kasih Ya. Kang Aceng ya. Oke, baik rekan sahabat tani semuanya, usai sudah wawancara saya dengan Kang Aceng terkait dengan proses dan teknik stressing yang Kang Aceng lakukan. Semoga itu dapat membantu memberikan gambaran buat rekan-rekan para sahabat petani vanili dimanapun Anda berada. Sudah sangat detail saya kupas di sini untuk Anda yang mau berlangganan video saya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, dan kalau suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share kepada teman-teman dan rekan-rekan sahabat tani ke semua tempat, ke semua wilayah, agar video ini banyak bermanfaat untuk rekan-rekan sahabat petani vanili dimanapun Anda berada. Saya Kang Mo undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.